Kurban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang dari antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu berupa hewan, entah lembu atau kambing domba. Jika persembahanmu merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan yang jantan dan tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan kepadanya. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala kurban bakaran itu, sehingga kurban itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian ia harus menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya di depan pintu kemah pertemuan. Sesudah itu, ia harus menguliti kurban bakaran itu dan memotong-motongnya menjadi bagian-bagian tertentu. Anak-anak iman Harun harus menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mengatur potongan-potongan korban itu, juga kepala dan lemaknya, di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai kurban bakaran, sebagai kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan. Jika persembahannya untuk kurban bakaran dari kambing domba, baik itu domba ataupun kambing, haruslah ia mempersembahkan yang jantan dan tidak bercela. Ia harus menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu, harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian ia harus memotongnya menjadi bagian-bagian tertentu, juga kepala dan lemaknya. Semuanya diatur oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya harus dibasuhnya dengan air. Seluruhnya harus dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah kurban bakaran, kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan. Jika persembahannya kepada Tuhan merupakan kurban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan kurbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mezbah, lalu memelintir kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Tembolok serta bulunya harus disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur, ke tempat abu. Ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah kurban bakaran, kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan. Kurban sajian. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa kurban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung terbaik. Ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu kurban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun. Imam-imam itu, imam mengambil dari kurban itu segenggam tepung, minyak, dan seluruh kemenyannya, lalu membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian peringatan, kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan. Kurban sajian selebihnya menjadi bagian Harun dan anak-anaknya, suatu bagian maha kudus dari kurban oleh api bagi Tuhan. Apabila engkau mempersembahkan persembahan berupa kurban sajian hasil panggangan dalam pembakaran, haruslah itu dari tepung terbaik, berupa roti bundar yang tidak beragi, dan dicampur dengan minyak, atau roti tipis tidak beragi, dan diolesi dengan minyak.
Jika persembahanmu merupakan kurban sajian hasil bakaran di atas panggangan, haruslah itu dari tepung terbaik dicampur dengan minyak dan tidak beragi. Engkau harus memotong-motongnya lalu menuangkan minyak ke atasnya. Itulah kurban sajian. Jika persembahanmu merupakan kurban sajian hasil masakan dalam wajan, haruslah itu dari tepung terbaik yang kau olah dengan minyak. Haruslah kau persembahkan kepada Tuhan kurban sajian yang diolah menurut cara itu dengan menyerahkannya kepada imam yang akan membawanya ke mezbah. Imam harus memisahkan bagian peringatan dari kurban sajian itu lalu membakarnya di atas mezbah sebagai kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan. Kurban sajian selebihnya menjadi bagian Harun dan anak-anaknya, suatu bagian maha kudus dari kurban oleh api bagi Tuhan. Setiap kurban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan haruslah diolah tanpa ragi, karena apapun yang terbuat dengan ragi atau madu tidak boleh kamu bakar sebagai kurban oleh api bagi Tuhan. Tetapi kamu boleh mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai persembahan dari hasil pertama. Hanya saja jangan dibawa ke atas mezbah menjadi aroma yang menyenangkan. Setiap kurban sajianmu harus kau bubuhi garam. Jangan kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari kurban sajianmu. Bubuhilah garam pada setiap kurbanmu. Jika engkau mempersembahkan kurban sajian dari buah sulung kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, gandum baru yang ditumbuk sebagai kurban sajian dari buah sulung. Haruslah kau bubuhi minyak dan kau taruh kemenyan di atasnya. Itulah kurban sajian. Imam harus membakarnya sebagai bagian peringatan dari gandum yang ditumbuk itu, minyaknya serta seluruh kemenyannya sebagai kurban oleh api bagi Tuhan. Kurban keselamatan. Jika persembahannya merupakan kurban keselamatan dan yang dipersembahkannya itu lembu, jantan atau betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kurban itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Dari kurban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan seluruh lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai kurban oleh api bagi Tuhan. Juga kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang serta umbai hati dekat buah pinggang yang harus dipisahkannya. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, di atas kurban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagai kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan. Jika persembahannya untuk kurban keselamatan bagi Tuhan berupa kambing, domba jantan atau betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Jika ia mempersembahkan seekor domba sebagai kurbannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala kurbannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya dari kurban keselamatan itu sebagai kurban oleh api bagi Tuhan. Ia harus mempersembahkan lemaknya, seluruh ekornya yang berlemak yang harus dipotong dekat tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut, serta segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Juga kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang, dan umbai hati dekat buah pinggang itu yang harus dipisahkannya. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan, suatu kurban oleh api bagi Tuhan. Jika kurbannya seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan.
Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya dari apa yang dipersembahkan itu sebagai kurban oleh api bagi Tuhan. Ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan semua lemak yang melekat pada isi perut itu, juga kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati dekat buah pinggang itu, yang harus dipisahkannya. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa kurban oleh api menjadi aroma yang menyenangkan. Seluruh lemak adalah milik Tuhan. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di setiap tempat kediamanmu. Jangan sekali-kali kamu makan lemak atau darah. Kurban penghapus dosa. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang dengan tidak sengaja berbuat dosa dalam suatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu darinya, maka jika yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga mendatangkan kesalahan atas umat, haruslah ia karena dosa yang telah dilakukannya itu mempersembahkan kepada Tuhan seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai kurban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan, lalu meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuhkan sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran dupa wangi yang ada di hadapan Tuhan dalam kemah pertemuan. Selebihnya dari darah lembu itu harus dicurahkannya ke bagian bawah mezbah kurban bakaran di depan pintu kemah pertemuan. Seluruh lemak lembu jantan kurban penghapus dosa itu harus dipisahkannya dari lembu itu, baik lembu yang menyelubungi isi perut maupun semua lemak yang melekat pada isi perut itu, juga kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati dekat buah pinggang itu yang harus dipisahkannya. Sama seperti yang dipisahkan dari lembu kurban keselamatan. Imam harus membakar semuanya di atas mezbah kurban bakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dan seluruh dagingnya, kepala dan betisnya, isi perut dan kotorannya, seluruh lembu jantan itu harus dibawanya keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu. Lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Jika yang berbuat dosa dengan tidak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaat itu tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat itu mereka sadari, jemaah harus mempersembahkan seekor lembu jantan muda sebagai kurban penghapus dosa. Lembu itu harus mereka bawa ke depan kemah pertemuan. Para tua-tua umat harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Lalu lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam itu harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian sedikit dari darah itu harus dibubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah di hadapan Tuhan dalam kemah pertemuan. Selebihnya dari darah itu harus dicurahkannya ke bagian bawah mezbah kurban bakaran di depan pintu kemah pertemuan. Seluruh lemak harus dipisahkannya dari lembu itu dan dibakar di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu.
seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan kurban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Ia harus membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah kurban penghapus dosa untuk jemaah. Jika yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang dengan tidak sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahnya sehingga ia bersalah, maka apabila dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, ia harus membawa seekor kambing jantan yang tidak bercela sebagai persembahan. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat orang biasanya menyembelih kurban bakaran di hadapan Tuhan. Itulah kurban penghapus dosa. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah kurban penghapus dosa itu, lalu membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah kurban bakaran. Selebihnya dari darah itu harus dicurahkannya ke bagian bawah mezbah kurban bakaran. Namun, seluruh lemak harus dibakarnya di atas mezbah seperti halnya lemak kurban keselamatan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu atas dosanya, sehingga ia menerima pengampunan. Jika yang berbuat dosa dengan tidak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka apabila dosa yang diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, ia harus membawa seekor kambing betina tak bercela sebagai persembahan karena dosa yang diperbuatnya itu. Lalu, haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kurban penghapus dosa dan menyembelih kurban penghapus dosa itu di tempat kurban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah kurban itu, lalu membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah kurban bakaran. Selebihnya dari darah itu harus dicurahkannya ke bagian bawah mezbah, tetapi seluruh lemak harus dipisahkannya, seperti lemak dipisahkan dari kurban keselamatan, lalu dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi aroma yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, sehingga ia menerima pengampunan. Jika persembahan yang dibawanya seekor domba sebagai kurban penghapus dosa, haruslah ia membawa yang betina dan tak bercela. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala kurban penghapus dosa itu dan menyembelihnya menjadi kurban penghapus dosa di tempat orang biasanya menyembelih kurban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah kurban penghapus dosa itu, lalu membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah kurban bakaran. Selebihnya dari darah itu harus dicurahkannya ke bagian bawah mezbah, tetapi seluruh lemak harus dipisahkannya, seperti lemak dipisahkan dari domba kurban keselamatan. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kurban oleh api bagi Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu atas dosa yang diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan.